Halo, para penjelajah kegelapan. Selamat datang kembali di Veil of Shadow, tempat di mana kita membahas film-film penuh misteri, plot twist, dan karakter-karakter yang bikin kalian berpikir, kok hidup orang di film lebih ribet daripada hidupku ya? Tenangkan pikiran, siapkan cemilan, asal bukan cemilan yang bunyinya ngalahin sound effect saya. Nama saya Bang Sandy, dan seperti biasa, mari kita buka tirai gelap yang menutupi cerita hari ini. Selamat datang di Veil of Shadow, mari kita mulai. Selamat datang di kisah yang membuktikan bahwa nggak semua suster itu suci. Dan beberapa malah cocoknya jadi villain di film thriller, bukan di gereja. Kita mulai dengan Jason, anak yang hobinya live streaming. Anaknya rajin upload, iya. Tapi download masalahnya tuh kecepatan 5G cuy, unlimited kuota. Setelah liburan selesai, Jason dan adiknya Zoe kembali ke sekolah. Mereka disambut suster Rebecca. Wajahnya kalem, tapi aturan sekolahnya keras macam soft drink kadaluarsa. Manis di awal, nyelekit di akhir. Di saat yang sama, datanglah suster baru, yaitu Sofia. Dari awal lihat mukanya, penonton pasti langsung refleks bilang, nih suster kok ada efek beauty filternya. Rebecca menyambut Sofia dan menjelaskan aturan sekolah. No make up. Tapi Sofia hadir dengan make up lengkap, level bridesmaid kondangan. Rebecca memberikan tisu sambil senyum yang kalau diterjemahkan berarti hapus sekarang atau aku yang hapus pakai amonia. Mereka keliling sekolah lalu ketemu Jason. Tatapan Sofia ke Jason, itu bukan tatapan wali kelas, itu tatapan harimau yang melihat ayam kampung hilang kandang. Rebecca pergi, Sofia langsung buka YouTube. Bukan nonton ceramah, bukan Doraemon, bukan motivasi hidup, tidak. Dia nonton cover musik Jason di Zoom 4 kali lagi. Ini suster atau admin fanbase gelap. Dia bahkan mengintip Jason main gitar di asrama. Serius, kalau ada fans yang seloyal ini, Jason udah jadi idol K-pop. Di kelas, Jason digodain Sarah, anak donatur kaya, cantik dan percaya diri. Sofia lihat itu langsung mendidih kayak panci presto. Sarah bilang ke Jason kalau Sofia itu menyebalkan. Dan sebelum kalimatnya kelar, Sofia muncul. Aura intimidasinya level, kamu ngomongin aku tapi sopan ya. Jason disuruh masuk kelas, Sarah disuruh minggir dari kehidupan Jason. Fix ini bukan suster, ini security hubungan toksik. Not heed my warning. Jason, get to class. Go. I mean, he practically pays for this school. Setelah pelajaran, Sofia panggil Jason ke kamarnya. Jason nolak karena itu kamar suster, normal. Tapi Sofia ngotot dan Jason terpaksa datang. Begitu lihat sesuatu di kamar itu, Jason langsung mundur teratur kecepatan 5G, no buffering. Malamnya, Jason gak bisa tidur. Bukan karena dosa, tapi karena otaknya lagi loading error corrupted file detected. Malam lain, Sofia menyelinap ke asrama putri. Dia selipkan rokok ke buku Sarah. Strateginya licik banget, bahkan polisi aja mungkin mau magang sama dia. Pas mau kabur hampir ketahuan Rebecca. Sofia bilang dia cuma ngecek keamanan. Rebecca percaya, tapi mukanya kayak bilang, nanti aku selidiki kau ya. I thought I might have heard some rustling. Well, the kids have been known to try and sneak out before. Besoknya, buku Sarah dibuka, rokok muncul. Sarah kena skors, Sarah nangis, Sofia senyum tipis. Penonton misuh-misuh.
Belum puas, Sofia minta razia kamar Putra. Di kamar Jason ditemukan alkohol yang bukan punya Jason. Jelas, Jason hampir dipanggil orang tua. Tapi Sofia bela dia. Jason cuma dihukum gak boleh pulang weekend. Dan Sofia bahagianya tuh macam orang yang menang undian. Yes, target terkunci. Perhaps if Jason was to stay the weekend and work around the school and help the sisters tend. This sounds like a proper penance. What do you think, son? Okay. Sure. Thank you, sister. Beberapa hari kemudian, Jason bersihin halaman. Sofia datang, pura-pura bantu, terus buka kancing baju karena panas. Jason cuma ngelirik dikit, Sofia langsung senyum kayak kucing yang lihat ikan pindang gratis tanpa penjaga. Malamnya, Sofia masuk kamar Jason dan merekam dia tidur. Jason bangun kaget, tapi Sofia mendekat dan ngajak hubungan. Hubungan badan ya. Jason nolak, tapi iman Jason tidak lebih kuat dari godaan wanita berpengalaman. Dan akhirnya mereka melakukan kerja malam bersama alias mantap-mantap. Come here. Merasa berdosa, Jason pergi ke gereja buat ngaku dosa. Tapi yang masuk ke bilik malah Sofia. Suster ini dosa +1, moral -99, dan akal sehat Jason makin rontok. Jason ribut sama ayahnya soal cita-cita pengen jadi penyanyi. Dia kabur terus ditangkap polisi karena pegang botol minuman. Belum sempet jelasin, Sofia muncul. Ngaku jadi gurunya dan ngebebasin Jason. Got anything in your pockets? So sorry, officer. A medical condition. He's making such great strides. God. Mereka ke hotel. Jason curhat. Sofia malah ngajak Jason kabur ke luar negeri. Dan kabar mengejutkannya, dia bukan suster. Dia wanita kaya yang nyamar buat cari cowok muda. Jason shock. Jason nolak. Sofia ngamuk kayak villain sinetron yang ratingnya turun. Alone. This was a big mistake. Tramp that you went to go see tonight? Jason, please don't leave me! Please, Jason! Besoknya Sofia pura-pura pingsan. Jason panik kasih napas buatan. Sofia buka mata sambil senyum evil kayak bos final game. Jason langsung, ya Tuhan, salahku apa hidup begini? Jason ancam mau lapor. Sofia balas ancam, ingat video kita? Jason langsung uninstall harapan alias mati kutu. Handle, Jason. You would forever be remembered. Well with your father's friends and colleagues. Di kelas, Sarah balik dari skors. Dia senyum sinis ke Sofia. Sofia mendidih lagi. Malam hari saat Sarah mandi, Sofia masuk dan membenturkan kepala Sarah ke dinding berkali-kali. Soap can be so slippery. Sarah meninggal. Sofia atur supaya kelihatan kayak kecelakaan. Zoe yang nemuin trauma langsung full season. Semua berduka. Satu orang tidak. Ya, siapa lagi? Jason nuduh Sofia, tapi Sofia keluarin video ancaman. Jason langsung speechless.xxx has stopped working. Whoa. You recorded us? I like watching you. No. You have to erase that. Well, maybe I'll put it online, or maybe. Sofia minta izin keluar asrama karena pemakaman bibinya. Bohong banget. My Aunt Frances passed away this morning. Lord have mercy. I am so sorry. Saat Jason makan dengan keluarganya, Sofia tiba-tiba muncul. Duduk manis dan pelan-pelan megang paha Jason di bawah meja. Jason hampir mati berdiri secara mental.
Rebecca curiga dan selidiki rumah sakit tempat Sofia bilang pergi. Hasilnya, nggak ada nama pasien, nggak ada kunjungan, nggak ada apa-apa. Rebecca sadar, ini suster palsu, dan aku siap ngebongkar semuanya. Jason cerita ke Zoe. You can't let her get away with this. What do I do? I don't even think she's a real nun. Mereka buka laptop Sofia dan menemukan identitas asli. Sofia sudah meninggal. Yang nyamar adalah wanita bernama Laura. Rebecca memanggil Laura ke ruangannya. Rebecca tegas. Rebecca siap melapor. Tapi Laura menyerang dari belakang. Rebecca tumbang. Jason dan Zoe mencari Rebecca keliling sekolah. Tapi Laura lagi sibuk cari tempat nyimpen mayat. Multitasking-nya level bos. Di gereja, Laura muncul dari belakang mereka, mengungkap identitasnya, dan menghantam Jason dan Zoe dengan benda tumpul. Namun, Rebecca masih hidup. Dengan tenaga terakhir, ia mencoba menghentikan Laura. Drama, tegang, dan ngeri. Laura hampir menghabisi Rebecca, sampai Jason bangkit, ambil obeng dan menusuk pinggang Laura. Laura teriak, roboh, dan tamat. Dan film pun selesai. Dan begitulah teman-teman, kisah tentang seorang suster yang lebih jago bikin kekacauan daripada bikin tanda salib. Kita belajar satu hal penting hari ini, kalau ada suster cantik tiba-tiba suka sama kamu, pastikan dulu itu manusia, bukan jump scare yang bisa jatuhin orang ratusan kali. Jason selamat, Zoe selamat, Rebecca hidup kembali seperti powerbank 5% yang dicolok, dan Laura, ya, tamat oleh obeng. Senjata yang biasanya cuma dipakai bapak-bapak benerin kipas angin. Terima kasih sudah menembus jerapnya cerita ini bersama saya. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa tekan like, komentar, dan subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan ketika kita membedah film-film yang tokohnya lebih kacau daripada pilihan hidup kita sendiri. Nama saya Bang Sandy, dan ini adalah Veil of Shadow. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap waspada, karena kadang yang kita kira malaikat ternyata cuma mantan dengan kostum suster.